Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada acara pada siang hari ini, yaitu pada acara webinar medis dengan tema multiple myeloma, diagnosis and treatment, yang diselenggarakan oleh PHC Surabaya, PHC Education Center pada hari Rabu 8 Juni 2022. Pada siang hari ini, saya selaku moderator, Dr. Pratitis Amalia, dan juga dua pembicara kami pada siang hari ini, yaitu Dr. Ferdi Roylan Marpaung, spesialis patologi klinik konsultan, dan juga Dr. Merlina Safitri, spesialis penyakit dalam, konsultan hemato-onkologi medis Vinasim. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, ada baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan pembacaan doa. Semoga acara yang akan kita selenggarakan pada siang hari ini diberikan kelancaran dan juga ilmu yang kita simak pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, sebelum kita mulai agenda pada hari ini, jangan lupa untuk follow kami di akun media sosial kami di Instagram dan YouTube EduTrace. Silakan di follow, like, dan subscribe di EduTrace baik di Instagram maupun di YouTube. Kemudian sebelum kita memasuki acara utama, kita akan mulai terlebih dahulu dengan opening speech dari Direktur Rumah Sakit PHC Surabaya dengan Dr. Puji Januartono, Magister Kesehatan, yang sudah bergabung bersama kami. Selamat siang, Dr. Puji. Selamat siang, Dr. Pratitis. Apa kabar? Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Sudah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Beliau meskipun berada di ruang yang berbeda, namun tetap bersama kami untuk memberikan opening speech pada siang hari ini sebelum memulai acara webinar pada kali ini. Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Sudah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar, Dokter. Halo, 1, 2. Suara saya terdengar? Sudah terdengar, Dokter Puji? 1, 2. Suara saya terdengar? Ya, selamat siang, Dokter Puji. Selamat siang. Sudah terdengar belum? Sudah, Dokter. Silakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya harus ada di luar rumah sakit karena ada hospek di Grand City, tetapi tidak mengurangi rasa apresiasi saya untuk pelaksanaan acara ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa di siang hari ini kita bisa mengikuti acara webinar tentang multiple myeloma. Terima kasih kepada teman-teman EduTrace yang sudah menyelenggarakan acara ini. Kemudian dua pembicara, Dr. Merlina Safitri dan juga Dr. Ferdi, yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, memberikan pencerahan, bisa berdiskusi untuk kita semua. Dan yang tak lupa buat sponsor Johnson & Johnson yang sudah mensponsori sehingga acara ini terselenggara dengan baik. Sejawat semua, terima kasih atas partisipasinya, atas kehadirannya di acara hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan, meridhoi apa yang kita ikhtiarkan, sehingga kita semua bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan perawatan, terutama untuk multiple myeloma ini. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi buat semua yang terlibat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mencatat sebagai amal baik kelak kita di Yaumul Hisab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Puji atas sambutannya. Baik, untuk sesi pertama pada hari ini yaitu dengan pembicara pertama kita, yakni Dr. Ferdi Roylan Marpaung, spesialis patologi klinik konsultan yang sudah bergabung bersama kami. Selamat siang, Dr. Ferdi. Selamat siang, Dr. Pratitis. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Dokter. Dokter sehat? Luar biasa ya. Sudah siap untuk menyampaikan materi pada siang hari ini, Dok?
Siap, perwira PHC harus siap katanya ya. Ya, siap. Baik. Sebelum kita mulai untuk materi dari pembicara kami yang pertama, bagi teman-teman nanti apabila ingin menyampaikan pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat atau kolom komentar. Untuk nanti akan dibacakan setelah sesi materi yang pertama. Baik, sebelum mulai materi yang pertama, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Dr. Ferdi Roland Marpaung. Dr. Ferdi Roland Marpaung, spesialis patologi klinik konsultan. Beliau menempuh pendidikan di Kedokteran Universitas Sumatera Utara pada tahun 1999 hingga tahun 2005, dilanjutkan pendidikan spesialis patologi klinik di Universitas Erlangga Surabaya pada tahun 2008 hingga tahun 2012, dan beliau melanjutkan dengan pendidikan subspesialis patologi klinik Universitas Erlangga Surabaya pada tahun 2018 hingga tahun 2021. Untuk pengalaman kerja, beliau pernah bertugas sebagai Kepala Bagian Kimia Klinik Departemen Patologi Klinik RSUD Dr. Sutomo dan Universitas Erlangga pada tahun 2020 hingga saat ini. Beliau juga pernah bertugas sebagai dokter umum sebagai bagian dari tim krisis pasca tsunami Desa Cebrek, Kecamatan Sigli, Aceh pada tahun 2005 hingga tahun 2006. Beliau juga pernah bertugas sebagai Kepala Puskesmas Lereh Kabupaten Jayapura, Papua pada tahun 2006 hingga tahun 2008. Beliau juga menjabat sebagai staf laboratorium patologi klinik Rumah Sakit Umum Yowari, Kabupaten Jayapura, Papua pada tahun 2012 hingga 2014. Lalu beliau menjabat sebagai Kepala Laboratorium Rumah Sakit PHC Surabaya dari tahun 2015 hingga saat ini. Dan beliau juga menjabat sebagai Kepala Laboratorium Biomolekuler Rumah Sakit PHC Surabaya pada tahun 2022 hingga saat ini. Baik. Dokter Ferdi yang ada di sana sudah siap ya, Dokter? Siap, siap. Ya, baik, Dokter, kami persilahkan untuk waktu dan tempatnya untuk memulai materi yang pertama, Dok. Baik, terima kasih Dr. Pratitis Amalia ya, dan juga tim EduTrace PHC Surabaya yang terus-menerus nih nggak pernah lelah nih membuat acara di PHC Surabaya ya. Saya juga menyampaikan salam hormat saya buat Dr. Puji, Direktur Rumah Sakit PHC Surabaya, dan juga kepada teman sejawat yang saya hormati dan sayangi, juga guru-guru saya yang saya muliakan ya. Perkenalkan saya di siang menjelang sore ini ya, untuk sharing atau diskusi tentang pemeriksaan multiple myeloma, pemeriksaan laboratorium tentunya. Saya izin share ya. Apakah screen saya sudah kelihatan, Dr. Pratitis? Lihat. Oke, baik. Ya, nanti dalam pertemuan ini saya akan membahas tentang aspek laboratorium dari diagnosis multiple myeloma tentunya. Kita ketahui multiple myeloma ini merupakan keganasan nomor 3 terbanyak ya kalau di bidang hematologi. Jadi meskipun meskipun dia ketiga, tetapi kalau dia bisa didiagnosis lebih dini dan diterapi dengan tepat, maka orangnya akan bisa survive bahkan sampai puluhan tahun ya. Nah, dalam diskusi ini saya akan membahas tentang apa itu multiple myeloma, apa saja peran pemeriksaan laboratorium, dan ada satu kasus yang pernah kita diagnosis multiple myeloma ya di Rumah Sakit PHC Surabaya. Nah, multiple myeloma itu apa sih sebenarnya ya? Jadi multiple myeloma itu merupakan keganasan atau kanker pada sistem imun kita, yaitu pada sel plasma. Karena kita ketahui kan sel plasma itu merupakan limfosit B yang mature atau yang sudah matang. Nah, kita ketahui kalau sel plasma itu fungsinya adalah menghasilkan antibodi yang kita kenal sebagai imunoglobulin ya. Untuk apa? Biasanya untuk melindungi kita. Tetapi pada keganasan sel plasma ini, dia terus-menerus menghasilkan imunoglobulin yang dikenal sebagai paraprotein dan sifatnya itu non-fungsional.
bahkan dia bisa merusak ya pertahanan dari kita gitu sebenarnya. Nah, antibodi yang dihasilkan itu menariknya adalah karena dia dari satu sel plasma yang mengalami klon atau terus-menerus terbentuk, maka biasanya antibodi yang dihasilkan itu sifatnya adalah monoklonal. Ya. Nah, kita kembali dulu nih ke pelajaran tentang imunologi ya. Apa itu sel plasma? Ya, kita tahu sel plasma itu merupakan sel beta yang sudah berdiferensiasi akhir. Biasanya ukurannya lebih besar nih, kalau digambar kan kelihatannya lebih besar ya. Fungsinya apa? Fungsinya itu adalah menghasilkan antibodi. Kalau ada antigen yang masuk, contoh kalau pada pandemi ini kan COVID-19 nanti ada antigennya, tentu akan dihasilkan antibodi untuk menghadapi SARS-CoV-2 misalnya. Nah, sifatnya agak menarik karena dia nggak pindah-pindah seperti neutrophil segmen ya. Dia biasanya berada di dalam jaringan ya. Nah, sifat hidupnya itu ada dua. Ada yang biasanya short life atau hidupnya pendek gitu ya. Biasanya itu kalau dia tidak berada di area limfoid. Contohnya dia nggak ada di spleen ya atau di lymph node. Tapi kalau yang long live itu biasanya dia tinggal di bone marrow. Nah, ketika dia berada di dalam tisu atau jaringan ini, dia akan terus-menerus menghasilkan antibodi ya, sel plasma. Kalau ada antigen, tentu dihasilkan antibodi yang masukkan ke sirkulasi untuk menangkap antigen-antigen yang mengganggu ya. Nah, ini lagi ya. Kita ketahui bahwa tubuh kita itu memang dikaruniakan Tuhan itu pelindung yang banyak ya, secara anatomi maupun secara fisiologi. Contohnya kulit yang intak maupun adanya silia di paru-paru kita. Juga ada imunitas yang sifatnya innate ya. Contohnya adalah tadi sudah saya sebut neutrofil misalnya. Kalau itu dia selular. Kalau yang humoralnya yang terkenal tuh komplement dan C-reaktif protein. Kemudian ada imunitas yang adaptif. Nah, ini yang kerjanya dari sel beta, limfosit, sel T limfosit, dan dendritic cell. Nah, itu secara selular. Kalau secara humoral, yang dihasilkan adalah antibodi. Baik itu yang IgG, IgM yang kita kenal ya. Nah, ini antibodi ya. Nah, gimana dia bisa terbentuk? Nah, tentu adanya antigen rekognisi oleh sel beta yang limfosit yang imunokompeten, maka dia akan dipaparkan nanti ya antigen tersebut ya oleh sel T, nanti dihasilkan interleukin. Nah, interleukin ini akan merangsang klonal atau sel beta tersebut dibentuk ya. Dari satu sel itu menjadi 3 dan seterusnya. Kemudian dimatangkan atau mengalami diferensiasi yang tugasnya adalah menghasilkan antibodi. Itu yang disebut sebagai sel plasma. Nah, ada sedikit nanti yang jadi sel beta memori itu untuk menyimpan sewaktu-waktu kalau digunakan dia akan ngingatin ini nih antigen yang perlu dihajar nih, misalnya gitu ya. Yang dihasilkan adalah antibodi. Antibodi itu apa sih sebenarnya? Antibodi itu adalah imunoglobulin ya. Imunoglobulin yang kita kenal itu macam-macam ya. Ada imunoglobulin G, imunoglobulin A, M, D, E. Nah, apa itu sebenarnya imunoglobulin itu? Merupakan antibodi yang dihasilkan tadi ya oleh sel plasma, biasanya terdiri atas ada rantai heavy chain, ada yang light chain ya. Dia bisa diikat dengan disulfida kalau kita belajar di imunologi dulu. Kenapa ini penting? Nanti ujung-ujungnya cerita multiple myeloma ini ada cerita ini semua, cerita sel, cerita imunoglobulin yang dihasilkan ya. Nah, ini normalnya kan dihasilkan imunoglobulin G, D, E, dan M. M ini biasanya yang pentamer ya, ini dimer, sedangkan yang G, D, E itu biasanya monomer. Lalu kalau pada multiple myeloma apa yang terjadi? Nah, klon yang dihasilkan tadi itu semakin banyak, dia numpuk di dalam sumsum tulang ya. Nah, kalau dia numpuk di dalam sumsum tulang, maka dia akan terus-menerus menghasilkan antibodi. Nggak berhenti-berhenti menghasilkan antibodi. Antibodi yang dihasilkan itu namanya apa? Namanya adalah protein M ya. Atau kadang-kadang disebut M-spike, atau nama lainnya paraprotein itu sama ya, myeloma protein itu sama. Kalau lihat di textbook maupun di jurnal-jurnal. Nah, itu bisa dideteksi dari darah maupun dari urin ya. Lalu gimana dia bisa berkembang? Nah, dia bisa berkembang tentu kalau ada yang menginisiasi atau ada yang mengawali. Nah, dalam hal ini contohnya
kalau ada hiperploidi, ya, dan juga ada translokasi dari imunoglobulin heavy chain yang ada di dalam di dalam sel tersebut, ya, dengan adanya mutasi KRAS dan sebagainya, maka dia akan berkembang menjadi MGUS, menjadi SMM, menjadi MM, dan bahkan menyebabkan manifestasi kejaringan ataupun organ-organ. Nah, jadi ada faktor-faktor apakah nanti kalau clonal competition, kemudian ada masalah di microenvironment, adakah terapi di sana, itu akan mempengaruhi perubahan-perubahan tadi, ya. Sehingga terjadilah di sana sebenarnya suatu kondisi remodeling dari microenvironment dari tumor. Jadi nggak langsung dia muncul jadi multiple myeloma. Prosesnya panjang. Kalau melihat patogenesisnya lebih panjang, tapi lebih disingkat seperti ini, ya. Nah, kalau dia sudah menjadi multiple myeloma, maka kita ketahui sel-sel itu, sel plasma itu dia akan numpuk di dalam sumsum tulang. Akibatnya apa? Dia akan mengalami infiltrasi di sana, menekan sel-sel yang lain. Contohnya eritropoiesis itu ditekan, ya, sehingga sel darah merah yang dihasilkan lebih dikit, orangnya jadi anemia. Selain itu kan dihasilkan sitokin, maka sitokin itu juga akan menghambat eritropoiesis sehingga terjadi anemia, ya. Kemudian terjadi kerusakan tulang atau bone destruction yang ditandai dengan apa? Biasanya orang gejalanya nyeri tulang, kemudian hiperkalsemia, ya, atau kalsium di dalam darahnya itu tinggi. Nah, kemudian kalau dia menghasilkan monoklonal antiprotein, ya, dia bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal, glomerulusnya itu rusak maupun di tubulusnya. Kalau fungsi tubulus kita ketahui kan untuk menahan, ya, supaya protein yang dihasilkan itu diserap kembali misalnya, atau reabsorpsi misalnya, ini nggak bisa, numpuk di sana, deposit sehingga rusak. Lama-lama dia renal failure atau gagal ginjal, kemudian terjadi pengentalan darah atau hiperviskositas, kemudian terjadi amyloidosis, ada light chain deposit, ya, di dalam ginjal, dan menariknya sel-sel lain itu diganggu, ya, sehingga orangnya meskipun proteinnya imunoglobulinnya itu banyak, orangnya justru rentan kepada infeksi karena terjadi defisiensi imun di sana. Sel-sel yang lain nggak dihasilkan leukosit yang lain, tentu terjadi defisiensi imun. Makanya gejalanya itu bisa macam-macam, ya. Lalu apa saja sih peran dari pemeriksaan laboratorium? Nah, pemeriksaan laboratorium itu sangat penting, ya. Ada dalam catatan kita itu tentu yang pertama adalah untuk mendiagnosis, kemudian menetapkan staging atau severitasnya, kemudian untuk memonitornya sudah sampai mana progresivitas dari penyakit, kemudian kita bisa mendeteksi komplikasi maupun efektivitas dari terapi. Nah, untuk diagnosis, tentu sebagai dokter kita kan diajarkan nih waktu jadi dokter, baik itu di koas maupun sebagai dokter muda, ya, biasanya kita diajarkan pertama tentu jangan lupa histori atau riwayatnya, ya. Kemudian pemeriksaan fisik juga penting. Nah, secara lab apa aja? Banyak macam-macam, ya. Mulai dari hematologi, kemudian kimia urin, ya, kimia urin maupun serum, kemudian nanti pemeriksaan protein tertentu yang khusus, ya, dengan metode immunoassay misalnya, dan lain-lain. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, menurut IMWG atau International Myeloma Working Group, ada kriteria untuk mendiagnosis suatu multiple myeloma. Yang pertama adalah dia harus menemukan sel plasma lebih dari 10%. Ingat, ya, sel plasmanya harus lebih dari 10%, baik dari bone marrow, atau nanti kalau ada jaringan tertentu yang dicurigai, ya bisa juga dibiopsi, namanya plasmasitoma, diikuti dengan gambaran CREB. Nah, CREB itu apa? CREB itu adalah singkatan dari C yang pertama adalah hiperkalsemia, jadi C-nya kalsium, kalsiumnya meningkat atau high. Yang dikatakan meningkat berapa? Dia adalah lebih dari 11 mg per desiliter, ya, atau lebih dari 1 mg dari rentang yang normal, batas atas rentang normal, ya, ingat-ingat, ya. Kemudian yang kedua adalah R-nya renal insufficiency, yaitu tentu terjadi gangguan fungsi ginjal. Digambarkan dengan apa? Creatinine clearance-nya menurun, kurang dari 40, atau serum creatininnya kalau diperiksa itu lebih dari 2 mg per desiliter. Kemudian orangnya anemia yaitu kurang dari 10,
gram per desiliter atau dia penurunannya lebih dari 2 gram per desiliter dari batas bawah normalnya HB seseorang, ya. Kemudian ada gambaran bone lesion. Jadi kalau dipoto atau CT scan tentu akan kelihatan. Atau gambaran MDA. MDA itu apa? Sel plasmanya lebih dari 60% dari bone marrow. Kemudian kalau diperiksa free light chain-nya, ya, itu serum involved dan uninvolved-nya itu lebih dari 100. Atau kalau diperiksa yang absolutnya nanti lebih dari 100 mg per liter atau 10 mg per desiliter. Dan ada gambaran MRI. Ini sulit ya ngapalnya? Nggak sulit ya. Bisa disingkat namanya slim crab. Jadi slim itu apa? S-nya 60%, tadi ada 60% di bone marrow. Adanya gambaran light chain, tadi ya, involved plus uninvolved free light chain. Dan ada lesi vokal dari MRI yang lebih dari 5 mm misalnya. Kemudian crab-nya apa? Kalsium, renal failure, anemia, dan bone lesion. Jadi nggak usah sulit untuk mengingatnya. Ya. Nah, dari gambaran hematologi, nah ini yang paling sederhana yang bisa kita periksakan, ya. Itu bisa kelihatan banyak hal. Yang pertama adalah HB-nya, leukositnya, jenis leukosit, trombosit, dan hapusan darah tepi. Itu sangat penting. Kalau sudah sampai di perifer, tentu sel multiple myelomanya itu bisa kedetek. Atau setidaknya kita tahu bahwa pasien-pasien itu karena terjadi infiltrasi marrow, maka terdesak yang lainnya. Misalnya produksi eritrositnya terdesak, orangnya anemia, leukopenia, ya, trombositopenia. Kemudian kalau diperiksa lanjut darah atau EISR ini itu meningkat, ya. Karena kan anemia juga pasiennya dan dihasilkan banyak sekali imunoglobulin sehingga laju endap darahnya akan lebih cepat atau lebih tinggi, ya. Kemudian diperiksa blood viskositas atau viskositas darahnya akan meningkat. Nah, di hapusan darah ini bisa terbentuk rouleau formation namanya, di mana irinya tuh numpuk seperti eritrosit dari satu tempat ke tempat yang itu kayak urutan gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan ada gambarnya, ya. Yang kedua, metabolic panel. Karena kita tahu selain untuk diagnosis, metabolic panel ini juga menentukan apakah ada komplikasi ya dan sebagainya. Apa aja yang diperiksa? Periksalah fungsi ginjal, baik itu bone creatinine maupun nanti menghitung clearance tentunya, elektrolit, fungsi hati, fungsi ginjal ya, asam urat, LDH dan beta 2 mikroglobulin ini ya. Ini penting karena bisa mendeteksi staging maupun prognosisnya nanti ya. Kebanyakan digunakan untuk staging. Kemudian karena apa? Karena pada multiple myeloma ini 25% itu gagal ginjal atau gangguan ginjal jadinya. Baik itu oleh karena deposisi dari protein maupun atau imunoglobulin maupun karena hiperkalsemia. Jadi itu kayak kayak proses yang saling memberatkan lah terjadi di sana ya. Kemudian orangnya biasanya meningkat ya, ginjal kreatininnya maupun creatinine clearance-nya menurun, hipoalbumin, dan selain hipoalbumin bisa saja albuminnya dan globulin itu jadi terbalik atau inverted namanya ya. Biasanya kan albumin lebih banyak. Ini globulin lebih banyak. Nanti ada gambarnya ya, akan saya tunjukkan. Nah, yang paling banyak apa? Biasanya kita jumpai itu anemia ya, kemudian bone pain dan peningkatan kreatinin ya. Paling itu 3 terbanyak selain daripada lelah, kalsemia maupun penurunan dari berat badan. Pemeriksaan yang lain apa? Bisa dilakukan imunokimia. Apa saja itu yang bisa dikerjakan? Yang pertama adalah protein elektroforesis, baik itu pada serum maupun urin. Kemudian protein imunofiksasi, nanti akan saya jelaskan apa aja fungsi dan kelemahan dan kelebihannya. Nah, imunokimia ini penting ya, karena untuk mengetahui jenis apa dia. Ya, apakah benar terjadi peningkatan imunoglobulin? Kalau terjadi peningkatan imunoglobulin yang mana? Apakah imunoglobulin G kah? Imunoglobulin A kah? Ya. Kemudian kalau dia GG yang mana? Apakah yang kappa atau yang lambda? Jadi ini fungsinya banyak sekali. Sangat jarang ya terjadi peningkatan IgM pada myeloma karena kalau itu terjadi namanya Waldenstrom macroglobulinemia ya. Jadi nanti ada namanya masing-masing.
Nah, satu-satu ya. Yang pertama serum protein elektroforesis. Nah, ini mungkin dulu tidak terlalu banyak terpapar dengan pemeriksaan ini, tapi pemeriksaan ini sangat rutin dikerjakan, ya, di mana kita ketahui protein ini kalau dilakukan elektroforesis dia akan terpisah, ya, berdasarkan sifat fisiknya, di mana albumin ini kan lebih menyukai kemuatan positif. Jadi kalau diseparasi dia akan terpisah nih albumin, alfa 1, alfa 2 globulin, beta globulin, dan gamma globulin. Nah, kalau terjadi peningkatan imunoglobulin, tentu yang akan terjadi peningkatan adalah gamma globulin, ya. Di sini di sini namanya gamma globulin spike atau nama lain sering M spike. Nah, ini dia contoh gambarannya. Jadi terbalik, harusnya albuminnya yang meningkat, ini malah gamma globulin yang meningkat. Tetapi tentu pemeriksaan ini ada kelemahannya. Dia nggak bisa membedakan apakah dia IgG, apakah dia suatu IgD, dan sebagainya. Dan multiple myeloma ini nggak selalu menghasilkan ini, ya. Namanya kalau nggak menghasilkan itu adalah non-secretory. Jadi dia nggak menghasilkan, ya, imunoglobulin misalnya, atau sedikit sekali namanya oligosekretory gitu. Nah, karena dia nggak bisa membedakan, nah dibedakan dengan apa? Dengan teknik imunofiksasi. Nah, jadi dipisahkan G, imunoglobulin A, imunoglobulin M, kappa maupun lambda, ya. Kalau kita separasi tentu ketahuan nih miliknya siapa. Oh, ternyata miliknya lambda, misalnya contohnya, ya. Yaitu miliknya misalnya IgG lambda misalnya. Cuman kelemahannya dia nggak bisa mengkuantifikasi, ya. Dan kalau ada non oligosekretory atau non sekretory dia juga nggak bisa, kan sedikit jadi nggak bisa kedetek, ya. Nah, karena lebih dari 3% mieloma itu bersifat non sekretory atau oligosekretory, maka pemeriksaan tadi itu nggak adekuat untuk membedakannya, ya. Oleh karena itu diperiksa adalah namanya serum free light chain. Apa itu? Nah, ini ya, free light chain itu jadi ada yang dalam bentuk free, baik itu free light chain kappa maupun free light chain lambda. Ini bisa dideteksi dengan metode tertentu, biasanya dengan nevelometri maupun imunoturbidimetri, ya, secara imun lah, diperiksa secara imunoassay atau pemeriksaan secara imunologi diperiksa, ya. Nilai normalnya ada tertentu, misalnya kalau kappa itu 3,3 sampai 19,4 mg per liter, biasanya kita gunakan yang miligram per desiliter, ya, dan lambda 0,57 sampai 2,63, rasionya normalnya 0,26 sampai 1,65. Nah, kelebihannya apa? Tentu dia bisa mendeteksi pada pasien-pasien yang non-sekretory tadi, dan diketahui dia bisa mengevaluasi apakah pasien-pasien tadi nanti remisi atau dia relapse, sembuh, membaik, atau dia tidak membaik, atau dia relapse. Dan kelebihannya kalau dia, karena dia half-life-nya itu pendek, sehingga kalau dia diterapi, dia bisa dijadikan follow up terapi, ya, keberhasilan dari suatu kemoterapi, ya. Juga dia kalau dia terjadi peningkatan, maka risiko jadinya progresif dari MGUS menjadi multiple myeloma. Ini contoh hasilnya, ya. Free light chain-nya berapa? Misalnya ini rendah, yang chain lambda-nya meningkat, ya. Jadi kalau disimpulkan sesuai dengan gamopati monoklonal yang lambda. Jadi hati-hati, ya. Jadi dari sini bisa diperiksa, ya, untuk pasien-pasien yang non sekretory maupun untuk follow up. Yang berikutnya adalah pemeriksaan bone marrow. Kalau tadi yang diperiksa kan kimia, sel darah. Nah, ini kita langsung cek aja langsung di bone marrow-nya, ya. Apakah betul ada sel myeloma di sana atau plasma di sana, ya. Nah, ini kita bisa lakukan menggunakan teknik biopsi maupun aspirasi. Yang paling banyak digunakan adalah teknik aspirasi, ya. Kalau teknik biopsi biasanya disertai dengan pengecatan imunohistokimia, nanti kan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini ya contohnya diambil misalnya dari spina iliaca sinistra, misalnya spina iliaca dextra, ya, terserah mau diambil di sisi mana. Nah, dari bone marrow itu selain dicat, ya, dengan pengecatan Gimsa atau Romanowski untuk menentukan jumlah sel, juga bisa dilakukan pengecatan imunohistokimia, ya, biasanya dikerjakan kalau selama ini imunohistokimia kan banyak dikerjakan di PA, ya, tetapi bisa juga dikerjakan pada pasien-pasien yang dibiopsi tadi. Nanti diperiksakan dengan namanya CD, yaitu cluster differentiation, ya. Jadi suatu selnya itu misalnya myeloma itu dia mempunyai
gambaran yang positif pada CD tertentu, ya. Misalnya dia positif pada CD 56, CD 38 misalnya. Jadi ini harus diperiksa, tentu banyak ya pemeriksaannya. Atau bisa diperiksakan dengan teknik immunophenotyping menggunakan alat flow cytometry namanya. Ini sudah ready ya di Indonesia, sudah pasti ada alat ini, termasuk di Surabaya juga ada, di Jakarta, Darmais itu saya tahu ada ya. Nah, itu biasanya dia akan mempunyai gambaran di mana CD38 namanya, CD56, CD117 itu positif. CD45 ini miliknya limfosit, biasanya dia kadang-kadang nggak positif atau sebagian aja yang positif, nggak ada masalah. Tapi kalau CD20, CD19, CD10 itu miliknya limfosit B, biasanya itu banyak positif pada pasien-pasien yang keganasan ALL, yaitu akut lymphoblastic leukemia. Jadi miliknya limfoblast biasanya ya. Nah, ini kalau diketahui yang positif itu adalah CD38 ya dari penelitian, CD56, kemudian CD117 ya, dan CD138 misalnya. Itu yang paling banyak menunjukkan hasil yang positif. Nah, ini kalau di foto gambaran di flow cytometry itu seperti ini ya. Jadi ini ada gambaran sel plasma di sini, kalau di gating nanti dilihat masing-masing CD-nya, apakah CD19 dan CD45-nya positif apa enggak. Misalnya kalau pada di sini enggak ya, sama sekali enggak ada nih, negatif nih kalau di sini, kalau di atas dia positif CD19, atau di sebelah sini dia positif CD45. Memang ini harus pelan-pelan ya, kadang-kadang kalau baru melihat ini agak-agak bingung ya. Jadi kalau di sini dia populasinya negatif di CD19 maupun CD45 ya, cocok. Sel plasma kan biasanya gitu. Dia negatif CD19. CD56-nya gimana? CD56-nya oh positif ya, ini positif dan positif. CD45-nya ada sebagian yang positif, is okay ya. Kadang-kadang memang muncul yang positif. Jadi ini bisa dilakukan untuk diagnosis maupun monitoring terapi juga ya, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Pemeriksaan yang berikutnya adalah cytogenetik menggunakan FISH atau fluorescence in situ hybridization ya, di mana International Myeloma Working Group ini merekomendasikan cytogenetik ini untuk diperiksa ya sebagai membantu diagnosis maupun memfollow up. Ya biasanya ditemukan banyak sekali delesi tertentu maupun translokasi ya, baik itu delesi misalnya 17P atau translokasi 414 dan sebagainya. Nah, ini juga penting ya, katanya delesi tertentu bisa atau translokasi tertentu bisa menunjukkan suatu prognosis yang buruk pada terapi tertentu. Ya. Kemudian staging. Nah, untuk staging tentu ada macam-macam staging yang kriteria staging yang sudah ditetapkan. Kalau yang dulu tahun 1975 menggunakan duri salmon ya. Jadi banyak sekali revisi-revisi sampai menggunakan revised international staging. Jadi yang kalau stadium 1 misalnya diperiksa beta 2 mikroglobulinnya kurang dari 3,5 mg per liter ya, terus dan seterusnya. Jadi nanti tergantung apakah LDH atau LDH-nya normal atau meningkat seperti yang sudah saya sebutkan pada awal-awal. Nah, kadang-kadang juga bingung membedakan antara multiple myeloma dengan smoldering multiple myeloma maupun monoklonal gammopathy of undetermined significance ya. Jadi nanti bisa dilihat dari kadar protein monoklonal, kemudian dari jumlah sel plasma yang ada, juga dari gejala, ada gejala Krebs-nya atau enggak. Jadi yang gini-gini nggak usah dihafal, nanti disiapkan aja dalam satu slide, dilihat nanti kira-kira pasien saya ini jatuh kemana. Nah, untuk monitoring terapi, jadi pemeriksaan laboratorium itu bisa membantu untuk monitoring terapi. Ya, kita ketahui bahwa seseorang yang diterapi multiple myeloma, dia akan bisa jatuh menjadi suatu stringent complete remission, bisa menjadi complete remission, very good partial response, stable disease, dan progressive disease. Jadi bisa saja penyakitnya akan terus makin parah, atau stable, nggak memenuhi berbagai macam kriteria ya. Bisa juga partial respon ya, atau very good. Nah, tentu harapannya semuanya adalah stringent complete remission. Jadi artinya kalau diperiksa bone marrow-nya dia sedikit, yaitu kurang dari 5%, kemudian atau tidak ada sama sekali, dan kalau diperiksa serum free light chain-nya dia misalnya normal ya, dan immunochemistry maupun immunofluorescence-nya misalnya negatif. Juga complete remission. Nah, gambaran-gambaran ini ternyata sekarang tidak cukup
ya. Apakah menggunakan serum free light chain itu atau melihat jumlah sel atau persentase jumlah sel plasma yang ada di bone marrow. Itu nggak cukup ternyata. Nah, saat ini sudah berkembang ya suatu yang disebut sebagai minimal residual disease atau nama lainnya measurable residual disease, itu sama ya. Itu harus dideteksi lebih dini atau lebih sensitif lagi. Jadi satu sel dari 1 juta sel itu kalau kedetek dia sudah bisa tahu. Bagaimana caranya? Atau kenapa harus diperiksa namanya MRD ini atau minimal residual disease ini? Karena diketahui kalau orang yang masih mempunyai MRD yang positif, itu akan terjadi kemungkinan relapse-nya lebih besar. Sedangkan kalau MRD-nya negatif, maka kemungkinan dia untuk relapse itu akan lebih rendah atau mungkin sama sekali bahkan bisa cure atau curable ya kalau di terapi misalnya. Nah, perjalanan orang-orang yang diterapi ini tentu yang tadi sudah saya sebutkan bisa saja nggak ngefek terapinya, malah tambah parah atau progres, atau dia stabil gitu aja ya, tapi pasiennya nggak sembuh misalnya ya, kemudian partial respon yang sudah saya sebut tadi kriterianya, kemudian complete respon. Nah, sekarang ada istilah MRD negatif, minimal residual disease-nya negatif, ya. Bagaimana cara melakukan pemeriksaan minimal residual disease yang negatif ini? Ada 2 teknik yang dilakukan, yaitu yang pertama menggunakan flow cytometry seperti untuk diagnosis tadi, dan menggunakan next gen sequencing atau next generation sequencing. Bedanya apa? Kalau dengan flow cytometry tentu yang dideteksikan CD-CD atau cluster diferensiasi. Jadi yang dilihat itu fenotipnya. Sedangkan pada NGS itu yang diperiksa sebenarnya adalah genotipnya atau gennya atau genomnya ya. Sama-sama bisa menggunakan sampel bone marrow, tetapi biasanya NGS juga bisa menggunakan darah ya, darah tepi atau bukan bone marrow juga bisa ya misalnya. Kemudian sensitivitasnya flow cytometry itu bisa mendeteksi 1 dari 100.000 sel atau dari 10⁵. Sedangkan NGS itu bisa mendeteksi 1 sel dari 1 juta. Dari 1 juta sel itu bisa kedetek dia. Jadi sangat sensitif. Hanya saja memang kelemahannya adalah kalau NGS ini dia lebih lama ya dibandingkan dengan flow cytometry. Flow cytometry kalau datang pagi kita bone marrow misalnya jam 9 dikerjakan, jam 12 jam 1 tuh sudah bisa kita analisis, kita lihat, kita gating, kita lihat persentasenya, apakah dia membaik atau menghilang atau ada aberran dan sebagainya, itu bisa ketahuan dengan cepat. Ya 1 hari istilahnya waktu tunggu hasilnya itu bisa sangat pendek ya, kurang dari 12 jam. Sedangkan ini enggak ya. Kalau NGS ini misalnya menggunakan mesin yang kecil maupun yang besar hampir sama ya, bisa 5 sampai 7 hari belum dianalisis. Dianalisis itu bisa hampir 2 minggu ya. Saya punya pengalaman mengirim ini hasilnya bisa keluar 3 minggu. Tetapi kelemahan dari flow cytometry tentu kalau ada terapi menggunakan monoklonal antibody, nah dia nggak bisa ya, misalnya bisa terganggu gitu hasilnya. Dan dia butuh sampel yang fresh, jadi baru di bone marrow segera dikerjakan ya, minimal kurang dari 24 jam gitu. Nah, oleh karena itu, istilah MRD atau yang negatif itu bisa diketahui menggunakan flow MRD, yaitu flow cytometry, jadi nggak kedetek dengan NGF, yaitu next gen flow cytometry atau nama lainnya immunophenotyping. Bisa juga menggunakan sequencing tadi, ya, dia negatif. Kemudian ada juga istilah imaging plus MRD negatif. Jadi di CT scan atau PET scan dia tidak dijumpai ya. Nah, ada istilah sustain MRD negatif ya, semuanya dia negatif, baik itu imaging, sequencing maupun flow-nya. Jadi harapannya dengan dia negatif tersebut, maka orangnya tentunya bisa disimpulkan sebagai sembuh atau curable atau cure ya. Ini kalau gambaran CT scan memang saya nggak menguasai, tapi setidaknya dari sini juga bisa diketahui apakah dia nanti suatu MRI yang negatif ya misalnya. Ini ada kasus yang pernah kita kerjakan, nanti teman-teman dokter kalau menemukan kasus-kasus
nyeri punggung, hati-hati ya. Biasanya dari ortopedi ya, spesialis ortopedi itu sudah sangat aware kalau ada nyeri punggung, kemudian usia di atas 50, rajin pasti melakukan screening suatu multiple myeloma. Apalagi kalau sudah ketemu bone lytic, ya hati-hati. Nah, ini pasiennya mengeluh 6 bulan tuh nyeri punggung ya. Kemudian nafsu makannya menurun, berat badannya menurun, tapi penyakit lain dia sanggah, nggak ada. Seperti biasa nih baru terasa 6 bulan. Waktu diperiksa fisik, tentunya sebagai dokter kita periksa fisik ya. Itu dijumpai ada gambaran anemi ya di sklera misalnya, konjungtiva. Kemudian di punggungnya deformitas, nyeri tekan, dan kalau gerak aja sakit. Nah, ini hati-hati. Nanti seolah-olah dia HNP ya, padahal ternyata dia menderita multiple myeloma. Kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, dari pemeriksaan laboratorium didapati HB-nya itu 9, ya. Jadi sudah turun. Tadi kalau dikatakan dia harus turun di bawah 2. Normalnya tadi kita tahu, misalnya pada pasien laki-laki ini 13,2. Jadi harusnya di bawah 11,2 sudah menurun tentunya ya. Jadi ada gambaran anemia. Anemia apa? Nah, jangan lupa nih dibaca indeks eritrosit. Ya, penting. Indeks eritrositnya normal atau menurun. Nah, ternyata di sini masih dalam rentang normal. Ini menandakan bukan tidak terjadi gangguan besi misalnya ya atau defisiensi Fe. Nah, kita bisa memperkirakan nih biasanya anemia normokromik atau normositik misalnya ya dengan MCV yang normal, kemudian MCH-MCHC yang normal ya, mean corpuscular hemoglobin maupun hemoglobin konsentrasinya normal. Nah, biasanya pada pasien ini anemia apa yang terjadi? Anemia penyakit kronis kebanyakan atau mungkin anemia keganasan. Kita sudah bisa meraba-raba nih arahnya. Atau anemia perdarahan juga bisa ya. Trombosit menurun, jadi ada gambaran trombositopenia. Jadi kita sudah mikir, ini ada sesuatu nih, ada anemia, ada trombositopenia. Kemudian leukositnya masih normal ya. Nah, lakukan hapusan darah, dijumpai memang sesuai ya, normokromik, normositik, ada gambaran rule formation. Sehingga saya sarankan tuh kesannya mencurigakan suatu kelainan gamopati ya, dan harus sebaiknya dilakukan bone marrow dan elektroforesis protein. Nah, apa itu rule formation contohnya? Nah, ini kalau normalnya di hapusan darah ya dari satu sel dengan eritrosit yang satu dengan eritrosit yang lain itu nggak numpuk-numpuk ya, terpisah ya di lapangan pandang counting area namanya, daerah yang bisa dihitung atau diukur. Tetapi kalau pada pasien multiple myeloma bisa terbentuk rule formation. Jadi seperti gambaran koin ya, koin itu numpuk gini ya. Itu namanya gambaran rule formation. Ini kita sudah aware. Saya biasanya langsung nuliskan nih, hati-hati, suatu kelainan gamopati ya. Nah, kemudian secara kimia diperiksa. Benar ya. Bone-nya meningkat, kreatininnya juga meningkat. Nah, jangan lupa periksa estimated GFR atau estimated glomerular filtration rate-nya berapa. Pakai apa rumusnya? Yang terbaru jangan lupa ya, CKD-EP ya. CKD-EP yang kreatinin. Yang kayak gini-gini nggak usah dihafal sekarang karena di Google sudah ada, tinggal masukkan datanya laki, perempuan ya, berapa kreatininnya, nanti kita bisa hitung eGFR CKD-EP-nya. Ternyata pasien sudah jatuh ke stage 4 karena dari hitungan itu 24 ml per menit per 1,73 ya. Nah, kalau mau pastikan boleh periksa clearance kreatinin, tapi harus mengumpulkan urin 24 jam. Nah, ini yang sulit ya. Pasien disuruh mengumpulkan urin 24 jam ini repot. Kalau rawat inap oke, tapi kalau rawat jalan, kenapa? Kalau kita BAB kadang-kadang sambil pipis, orangnya kelupaan nampung. Jadi hitungan volumenya biasanya sering fail ya untuk menghitung clearance kreatinin. Kalau mau dihitung nanti dilihat rumusnya ya. Kemudian kalsiumnya 16,2, normalnya tadi katakan kalau meningkat di atas 11 itu hiperkalsemia. Nah, pasien sudah 16,2. Jadi plus hipoalbuminemia juga ya. Jadi ada hiperkalsemia, ada penurunan eGFR. Kemudian dari urinalisisnya yang sederhana juga bisa diketahui loh, protein ya. Karena proteinnya positif, tadi curiga suatu monoklonal gamopati, coba cek Benz Jones protein. Benz Jones protein ini bisa dikerjakan di lab ya dengan sederhana ya, dengan secara kualitatif itu diperiksa nanti
menggunakan water bath pada suhu 40-60 derajat, dipanasin ya. Kalau dipanasin sampai 40-67 derajat, proteinnya itu keruh. Tapi kalau ditinggikan lagi sampai 100, hilang dia. Nah, itu sifat khusus dari Benz Jones protein. Nanti kita bisa ngira-ngira, oh ini memang suatu kelainan monoklonal immunoglobulin atau light chain, kelainan light chain ya. Dari bone marrow-nya diperiksa, ternyata memang dijumpai gambaran peningkatan sel plasma, bahkan dijumpai Russell bodies atau mother cell dengan proporsi 90%. Ya, kebayang ya, tubuhnya sudah penuh. Ini ketika saya periksa ya, ini semuanya hampir ketemunya semuanya adalah sel plasma. Hanya sedikit nih, neutrofil batang ya, metamyelosit sedikit saja, 3 atau 4 atau 5. Tapi tempat lainnya bisa full bahkan ya. Jadi bisa sangat membantu bone marrow, bisa menentukan apakah dia berapa persen sel plasmanya ya. Kemudian kalau coba lihat dengan perbesaran 100 kali, nah ini penuh sel plasma semua isinya ya, mengerikan. Kemudian pasien tersebut diperiksakanlah elektroforesis protein. Nah, normalnya kan gambarannya seperti ini ya, albumin lebih tinggi daripada alpha 1, alpha 2, beta globulin maupun gamma globulin. Nah, pada pasien ini gamma globulinnya meningkat sekali, namanya M-spike ya, sehingga harus hati-hati. Dari foto nggak CT scan ya, ini foto biasa aja sudah kelihatan nih ada litik, bone litik di sini. Jadi bisa membahayakan ya, bisa kropos, bisa fraktur mungkin ya pasiennya. Nah, dari data ini kita ketahui sel plasmanya lebih dari 10%, ada gambaran MDA atau myeloma defining event yang ada hiperkalsemia, penurunan IGFR, anemia, dan bahkan dari foto ketemu gambaran lesi osteolitik. Jadi kita bisa menduga dia suatu multiple myeloma ditambah dengan CKD stage 4, ditambah dengan anemia, hiperkalsemia, hipoalbumin, semua ditulis nih biasanya untuk pasien-pasien yang yang supaya klaimnya juga makin bagus ya, karena sesuai kan ya. Nah, kemudian jangan lupa kalau di terapi harusnya dimonitoring ya, dimonitoring menggunakan next gen immunophenotyping atau flow cytometry maupun menggunakan next gen sequencing. Nah, ini yang sulit kalau next gen sequencing, pengalaman saya harus ngirim sampai keluar ya. Padahal alatnya ada sebenarnya di Indonesia di beberapa tempat. Dengan pandemi COVID-19 ini alat MySeq maupun Oxford Nanopore itu sudah di mana-mana, tinggal beli reagen aja sebenarnya ya, untuk bisa mengevaluasi pengobatan dari pasien. Jadi, tetapi memang kita harus mengakui bahwa multiple myeloma ini gampang-gampang susah, karena banyak kasusnya asimptomatik ya. Kemudian sulit membedakan tuh kalau dia MGUS maupun smoldering multiple myeloma. BMA maupun biopsi itu tergantung keahliannya yang baca, atau pas ngambil kalau pas bagus, oke ya. Kemudian kadang-kadang kalau gambaran bone litik itu nggak hanya karena multiple myeloma, metastasis dari kanker paru, prostat ya juga bisa mengalami gambaran bone litik ya. Atau nggak selalu eksis semua, ketemu bone marrow-nya sekian persen, kemudian serum free light chain-nya ketemu, nggak selalu ya. Kadang-kadang ada yang ketemu, ada yang nggak. Jadi memang nggak seperti yang semudah yang kita bayangkan juga sebenarnya. Tapi setidaknya sebagai dokter kita tuh sudah punya awareness kalau ada pasien-pasien yang seperti ini, kita periksa apa, kemudian gimana kita mendeteksinya lebih dini supaya pasien ini terobati dengan cepat ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Yang terakhir jangan lupa healing katanya ya. Kalau jalan-jalan ke Papua jangan lupa ke Raja Ampat, kalau ke Surabaya atau Jawa Timur jangan lupa ke Gunung Bromo ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan Dr. Pratitis. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ferdi atas materinya pada siang hari ini untuk sesi pertama. Kemudian kita akan lanjut ke sesi tanya jawab langsung ya dokter. Kita akan buka beberapa pertanyaan yang sudah masuk untuk langsung dijawab. Silakan pertanyaan pertama dari Christian Di Susanto. Assalamualaikum, selamat siang dokter, izin bertanya. Ada 2 pertanyaan ya dokter di sini. Yang pertama, ada pasien laki-laki 40-50 tahun dengan kecurigaan fraktur patologis di lumbal T12 sampai EL2 karena jatuh terduduk beberapa bulan sebelumnya.
Saat ini pasien masih bisa jalan, namun bungkuk sekali seperti nenek-nenek. Disertai kadar kreatinin 2,3, asam urat 16, urin berbusa, dan Hb7. Urinalisisnya normal. Karena kami berada di daerah yang tidak ada pemeriksaan lab selain itu, apakah pasien tersebut bisa didiagnosa mengarah ke arah multiple myeloma? Lalu terapi apa yang bisa kita berikan terhadap pasien tersebut? Itu yang pertanyaan pertama, Dok. Lalu pertanyaan kedua, di tempat kami kebetulan ada mikroskop. Apakah ada pemeriksaan yang bisa dilakukan dengan mikroskop tersebut yang mengarah ke multiple myeloma? Baik, silakan dijawab dua pertanyaan dari Kristiandi. Ya, menarik ya. Pertanyaannya langsung ke teknis pasien-pasien yang pernah dijalani ya. Ini pasiennya masih termasuk muda sebenarnya, 40 sampai 50 tahun. Ada fraktur ya, ada fraktur patologis di sana. Kemudian terjadi peningkatan kreatinin, juga ada asam urat yang meningkat, ya. Yang lain-lain yang belum jelas ya, apakah Hb-nya juga menurun ya. Mungkin nanti bisa dibantu nanti lebih lengkap. Kemudian urin berbusa ya, dan Hb7O ada Hb yang 7, oke. Urinalisis normal, jadi artinya gambaran busa memang nggak selalu menggambarkan suatu protein yang tinggi. Atau juga yang kedua, protein di dalam darah kita, di dalam urina kita itu nggak selalu bisa meningkat atau positif. Kadang-kadang tuh kalau minumnya banyak, akibatnya terdilusi. Jadi gambaran proteinnya nggak bisa langsung positif misalnya ya. Kemudian di tempatnya ada mikroskop. Nah ini menarik ya. Kalau ini dokter spesialis patologi klinik, mungkin ini gampang nih deteksinya ya. Bisa dibantu bone marrow, kemudian dicek, diperiksa, nanti bisa dihitungkan apakah satu sel plasma atau enggak ya, atau di hapusan darah kalau sudah ada ya mungkin lebih gampang untuk mendeteksinya. Tetapi yang perlu diingat adalah bahwa gambaran fraktur patologis enggak selalu multiple myeloma. Harus memang dianalisis lebih ketat lagi ya. Kemudian dilakukan screening pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih detail lagi misalnya. Nah, kalau bisa dilakukan bone marrow ya justru lebih baik. Yang kedua terkait pengobatan nanti saya kira ini bagian ranahnya Dr. Safitri ya dok ya. Lebih teknis untuk terapi nanti saya serahkan ke Dr. Safitri ya. Kalau di kita mungkin lebih teknis ke bagaimana pemantauan atau hasil dari pemeriksaan laboratorium pada pemantauan pemeriksaan seperti itu. Yang kedua nih dengan kalau ada peningkatan kreatinin, gagal ginjal juga bisa menyebabkan tentunya peningkatan kreatinin ini juga atau kerusakan ginjal ini juga bisa menyebabkan nanti gangguan ya, seperti PTH atau paratiroid hormon, nanti juga bisa lama-lama propos. Jadi ini harus benar-benar dideteksi lebih lebih detail untuk itu. Nanti mungkin ada tanggapan dari Dr. Safitri terkait kasus ini. Baik dokter, jadi kesimpulannya apabila pasien ini berada di daerah dengan fasilitas yang kurang memadai, berarti sebaiknya tetap dirujuk dokter? Boleh ya, kalau tidak jelas atau tidak dapat dengan jelas ya mungkin lebih baik dirujuk ke ahlinya. Kalau di PHC ada Dr. Safitri ya, dan jadi nanti bisa didetailkan lagi ya dok ya. Kolaborasi Dr. Ferdi dengan Dr. Santi dok ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bisa ditampilkan? Dari Farahia Putri, apa kombinasi terbaik yang mengandung panabinostat untuk pasien yang gagal pada VELSA dan Revlimid? Ini mungkin sepertinya ranah pertanyaannya untuk terapi ya dokter? Ya, setuju. Nanti sabar ya, Dr. Safitri udah siap-siap itu. Dr. Santi belum mulai sesinya sudah ada pertanyaannya dok. Iya, ternyata menarik sekali nih dok ya. Sudah banyak yang nyari itu dok. Ya, baik, kita simpan pertanyaan ini untuk sesi berikutnya. Baik, ada pertanyaan lagi? Baik, satu pertanyaan lagi kita akan tampilkan. Ada lagi? Ya. Nah ini dari Henry Pranoto terkait pemeriksaan free light chain, apakah ada perbedaan makna klinis antara peningkatan FLC jenis kappa dan lambda?
Lalu, apakah indikasi pemeriksaan nevelsi pada sampel urin, Dok? Baik, Iya, silakan dijawab, Dr. Ferdi. ya memang menarik ya. Kita ketahui memang penggunaan free light chain ini secara diagnostik tentu yang pertama kita menentukan myeloma defining event ya atau MDA. Tadi sudah saya sebutkan dalam kriteria diagnosis. Kemudian kalau dengan serum protein elektroforesis maupun inofiksasi nggak jelas, tentu bisa dibantu dengan free light chain juga ya. Dan salah satu yang penting juga dia bisa membantu tentu untuk merule out myeloma kidney ya tentunya. Dan fungsi prognostiknya itu dia juga bisa membedakan biasanya untuk embus, apakah kalau dia diketahui meningkat nanti dia akan mengarah menjadi aktif multiple myeloma seperti atau monitoring. Kalau untuk monitoring tadi sudah jelaskan sebenarnya fungsinya itu untuk memastikan apakah dia suatu stringent complete remission. Nah, ya. Nah, cuman memang mana yang lebih penting, kappa atau lambda? Nah, biasanya yang banyak digunakan sekarang tentunya adalah kappa rasio ya sering digunakan ya. Kappa dan lambda rasio ya maksud saya ya. Untuk menentukan apakah dia suatu kombinasi monoklonar gamopati dan adanya gangguan ginjal sebenarnya. Nah, jadi saya rasa memang jawabannya kedua-duanya dibutuhkan ya, tergantung apakah dia suatu kappa hemoglobin multiple myeloma atau dia satu lambda ya, nanti tergantung hasil yang dikeluarkan oleh dari pasien tersebut tentunya. Ini menarik nih, agak sulit memang untuk lebih detailnya. Baik, terima kasih atas jawabannya untuk Dr. Ferdi. Baik, apabila masih ada pertanyaan lagi untuk Dr. Ferdi, teman-teman bisa menyampaikan pertanyaannya pada DM Instagram kami di Edutrace. Lalu kemudian kita akan beranjak ke sesi berikutnya, yaitu dengan Dr. Merlina Safitri, spesialis penyakit dalam konsultan hemato-onkologi medis di Nasim, yang sudah bergabung bersama kami. Selamat siang, dokter. Selamat siang, dokter Prastitis ya, biasanya prastitis. Nah, ini prastitis. Prastitis, dokter. Iya, titis itu kan artinya teliti gitu ya, titis bahasa Jawa, artinya teliti. Iya. Baik, dokter. Sehat, dok? Sehat, sehat. Yang tadi saya dengerin dokter Ferdi, waduh, enak sekali nerangkannya, saya jadi pinter lagi nih. Baik, dokter sudah siap untuk membawakan... Ampun dok, saya juga mau belajar nih dari dokter nih. Iya, iya. Dimulai aja ya, langsung. Ya, dokter, saya mulai dengan pembacaan CV terlebih dahulu ya, dok. Sudah bisa baca, Mbak? Nggak usah. Sudah bisa baca, dok. Dibaca sendiri. Baiklah. Iya. Langsung aja ya, wes ini biar nggak siang-siang. Ya, waktu dan tempat nanti kami persilahkan, gitu, dok. Ya, saya share screen ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas siang hari yang istilahnya menyenangkan ya kalau saya belajar tapi nggak serius-serius gitu ya, serius tapi santai. Sama Dr. Ferdi juga kita kolaborasi tentang multiple myeloma ya. Tadi Dr. Ferdi sudah tentang diagnosis dan pemeriksaannya itu sangat bagus sekali ya, lengkap gitu ya. Jadi kita bisa bisa tahu bahwa multiple myeloma itu kayak penyakit 1000 wajah lah istilahnya ya. Kalau bukan SLE aja gitu ya, bukan lupus saja yang penyakit 1000 wajah, karena biasanya datangnya malah bukan ke saya gitu, malah ke rekan-rekan ortopedi, rekan-rekan spesialis ginjal ya, rekan-rekan. Kalau ke saya paling datangnya anemi gitu ya, yang anemi, yang lain itu pasti banyak. Ke Dr. Ferdi itu dikonsulkan dengan paling banyak tadi kasusnya nyeri pinggang ya gitu ya. Jadi gejalanya itu banyak sekali. Nah, kalau di Indonesia kalau di Surabaya itu lucu Dr. Ferdi, musim-musiman. Jadi kalau sekarang MM semua pasiennya itu musim-musiman itu. Jadi saya tuh bukan hanya musim duren ya, adanya musim MM itu banyak, musim limfoma, musim leukemia. Nah, sekarang ini lagi musim MM. Jadi banyak sekali pasien terdiagnosis MM baru gitu ya. Jadi memang kami di siang ini bersama PHC dan ada sponsor dari J&J ya, Johnson & Johnson ini menginginkan supaya kita semua tuh aware dengan namanya multiple myeloma gitu ya. Nah, ini outline saya.
Kemudian overview sedikit tadi Dr. Ferdi sudah menerangkan banyak ya tentang apa diagnosis multiple myeloma. Ya memang ini adalah kelainan hematologi di mana adalah terjadi proliferasi klonal dari sel plasma ya. Jadi kalau di BMA gitu kata Dr. Ferdi itu kelihatan itu sel plasma yang bulat-bulat, intinya eksentrik terus ada halonya. Ini sudah sel sitoplasma biru ini sudah khas sekali ya, sekali ngelihat gitu sudah hafal kalau ini multiple myeloma. Kemudian juga biasanya intinya juga ada yang satu, ada yang dua kayak telur ceplok gitu ya kalau saya bilang. Nah, itu paling gampang kita mengenali. Nah, ini kalau sudah kelihatan MM yang sangat full blown begini dibandingkan normal yang bone marrow gini, waduh, senengnya itu kita ya, kita dokter tuh seneng langsung terdiagnosis itu, gampang tinggal ngitung berapa persen sel plasmanya. Tapi bagi pasiennya ya nggak enak juga gitu ya. Nah, multiple myeloma epidemiologinya itu ternyata banyak sekali ya, tapi di Indonesia itu loh nggak banyak terdiagnosis karena apa ya? Mungkin banyak ke spesialis lain yang kalau tidak aware itu tidak merujuk untuk didiagnosis multiple myeloma gitu. Di Indonesia sendiri itu 2.717. Paling rendah breast itu paling banyak. Kenapa ya gitu? Karena mungkin tidak satu, mungkin yang belum aware, dua pemeriksaannya di daerah kurang bisa memeriksa ke arah multiple myeloma. Padahal tadi untuk diagnosis itu sebenarnya untuk klinis saja itu gampang gitu loh. Klinis itu gampang, terus ditambah pemeriksaan sederhana itu sudah mencurigakan ke MM itu gampang. Nah nih, 2/3 pasien itu dengan gejala tulang. Seperti kata Dr. Fadil lagi, jangan menyepelekan nyeri pinggang gitu ya, paling sering. Pasien-pasien itu datang dengan nyeri-nyeri di bagian pinggang, kemudian nyeri-nyeri kadang-kadang patah tulang patologis ya, tiba-tiba tidak melakukan kegiatan yang aneh-aneh, tiba-tiba patah tangannya atau kakinya. Kemudian kalau systemic symptom itu biasanya jarang ya, lemah, letih, lesu, datang dengan anemi itu setelah beberapa saat ya, beberapa bulan biasanya gitu. Kalau demam jarang, pasien saya tuh jarang yang demam. Berat badan turun ya kadang-kadang. Nah, pasien MM itu kan biasanya dekade 5, 6, 7, tapi sekarang dekade umur 40-50 sudah banyak ya yang ke arah sana. Kadang-kadang itu datangnya karena hiperviskositas. Tadi kan Dr. Ferdi juga bilang sering datangnya hiperviskositas itu dengan DVT ya, maksudnya divin trombosis atau kakinya besar sebelah. Nah, itu istilahnya kita harus mencari ya penyebabnya apa. Kemudian MM itu paling sering untuk pneumonia gitu ya. Penyakit yang paling sering infeksi yang paling sering itu adalah pneumonia gitu. Nah, tadi ternyata imunoglobulinnya itu loh jelek-jelek yang dibentuk itu bukan imunoglobulin yang antibodi yang baik ternyata yang jelek. Jadi tetap rentan terhadap infeksi. Nah, kemudian renal impairment banyak ya saya dikonsuli pasien-pasien multiple myeloma itu ketahuannya dia cuci darah dulu, sudah cuci darah baru dicari-cari loh ya ternyata pasiennya ini multiple myeloma. Kemudian kalau dari pemeriksaan lab sering dengan hiperkalsemi ya karena resorpsi tulangnya itu kalau pasien CKD murni kan tidak hiperkalsemi, hiperfosfatemi, hipokalsemi. Nah, ini hiperkalsemi banyak sekali pada pasien MM ya. Itu biasanya pasien-pasien itu kadang-kadang datangnya tidak sadar ya. Kalau nggak sadar gitu biasanya kita harus curiga dia hiperkalsemi. Kemudian ada anemia biasanya pada pasien tua ya, pasien-pasien saya itu pasien tua itu banyak dengan anemia yang tidak tahu penyebabnya. Tidak ketahuan penyebabnya aneminya, jadi terus dikonsulkan, ternyata dicek DL sederhana aja, dicek DL, LED-nya tinggi, aneminya normositer. Tadi seperti katanya Dr. Ferdi. Kemudian di HDT ada ruloh. Nah, itu sudah kita harus curiga gitu ya. Saya paling sering menekankan bahwa LED itu merupakan pemeriksaan sederhana yang penting. Mana dari darah itu mengatakan atau DL itu mengatakan segalanya gitu ya. Gampang sebenarnya. Nah, kalau di daerah mungkin yang ada hanya ini ya bisa dicurigai kalau istilahnya LED-nya tinggi bisa dicurigai bahwa pasien ini mungkin multiple myeloma. Nah, ini ada yang datang dengan
spinal cord injury atau paraparese ya, inferior, paraparese itu karena ya memang kompresi ya pada spinal cord-nya pada pasien-pasien yang titik di vertebrenya, atau kadang-kadang ada massa di vertebre. Massanya apa ya? Plasmasitoma. Nah, jadi multiple myeloma itu kan memang nanti ada spektrum disease-nya dari IMBG itu dari plasmasitoma, kemudian ke smoldering, MGUS dulu, smoldering, multiple myeloma, kemudian MM. Nah, ini CREB ini tadi paling gampang ya, medical problem. C-nya itu hiperkalsemi, R-nya itu renal involvement, kemudian anemi itu A, B bone involvement atau bone lytic, kemudian organ dysfunction yang lain ya, seperti neuropati, kemudian hiperviskositas gitu ya, imun function sering terjadi infeksi. Nah, ini tadi juga dari NCCN 2021 harus ada ini semua diperiksa kalau bisa ya. Kalau bisa nanti di pusat-pusat pendidikan gitu seperti di Sutomo itu kita selalu memeriksanya seperti ini. Jadi lengkap antara darah, pemeriksaan laboratorium, kemudian imagingnya itu bone survey, kemudian saya selalu menyertakan LDH dan beta 2 mikroglobulin. Kemudian kalau serum elektroforesisnya sudah M-spike ini ya sudah kita diagnosis ya, setelah itu kita bone marrow. Nah, ini tadi sudah dirangkum oleh Dr. Ferdi, sudah dijelaskan ya. Nah, ini juga, ini imagingnya atau kita biasanya lakukan bone survey namanya ya. Lesinya yang paling khas di Calvaria ada ya, ada punch out lesion seperti ini. Nah, ini fraktur patologis, ini semua gambarannya adalah gambaran litik. Nah, ini loh, presentasi klinis dari MM itu kadang-kadang nggak ke penyakit dalam dulu atau nggak ke kahom dulu, langsung ke ortopedis gitu ya. Kalau presentasinya dia nyeri-nyeri tulang, terus kemudian ada systemic symptom seperti fever, ke GP, ke internis, ini baru. Mungkin GP akan menemui dengan demam terus ini, nggak sembuh-sembuh, kemudian LED-nya kok tinggi terus gitu ya. Kemudian ada gejala-gejala geringgingan, mulai kakinya lemah, nah itu harus segera curiga ya. Terus kemudian kok sering infeksi saluran pernafasan ya, atau pneumonia pada orang tua gitu ya. Nah, dengan gejala-gejala lain itu kita bisa curiga. Ada renal impairment kan ke nefrologis biasanya. Nah, ke internis itu baru kalau hiperkalsemi dan anemi biasanya ke kita. Terus spinal cord injury biasanya ya ke bedah saraf, kadang-kadang ke dokter saraf. Nah, itu yang mungkin diagnosis itu agak delay gitu ya. Nah, ini kan spektrumnya dari MGUS, smoldering multiple myeloma dan multiple myeloma ini sudah diterangkan tadi ya oleh dokter Ferdi. Kemudian sitogenetik. Nah, pemeriksaan sitogenetik itu harusnya kan diperiksa. Saya selalu ditanya, kalau di Indonesia itu kenapa sih kok nggak pernah diperiksa? Ya nggak ada sarananya susah gitu ya, harus kirim-kirim ke luar negeri. Nah, ya intinya kalau sudah terjadi multiple myeloma pasti sitogenetiknya jelek, pasti high risk gitu ya. Jadi intinya adalah kadang-kadang kalau dia sudah stadium yang kalau kita pakai durisalmon ya, yang gampang-gampangan pakai durisalmon itu ya sudah high risk semua. Kelihatannya pasien-pasien kita tuh nggak ada yang low risk gitu ya. Nah, itu tapi terlihat dari klinisnya karena kita nggak bisa periksa untuk sitogenetiknya gitu. Kemudian kan ini revised ISS ya, kriteria ada stage 1, 2, 3. Ya rata-rata pasien kita ya sudah stage 3. Kadang-kadang kreatinin sudah 6, kreatinin 2, tapi ada juga ya masih stage 1, pasien-pasien yang biasanya hanya terdeteksi dari free light chain itu karena stage 1 ya. Biasanya kadang-kadang kemarin itu nemu orang tua 83 tahun, pas datangnya tuh dengan LED-nya agak tinggi, ya nggak anemi juga, laki-laki ya mungkin 12, 10 gitu, tapi kemudian saya curiga loh ini kayaknya LED-nya kok tinggi kayak diperiksa FLC juga memang ada IgG kapanya yang kemarin tuh meningkat gitu ya. Nah, kemudian ini IMBG tadi ya, respon ya dan kriteria ada macam-macam sudah diterangkan sama Dr. Ferdi, saya fokus ke terapi aja. Nah, ini. Nah, manajemen untuk NIDDM atau newly diagnosed multiple myeloma itu memang sangat krusial. Memang ada suportif dan ada spesifik terapi. Nah, suportif ini kalau apa? Kalau suportif itu
misalnya urgent radioterapi. Nah, itu untuk pasien-pasien yang spinal cord compression ya, atau paraparese yang mendadak, itu kita harus segera bekerja sama dengan radioterapi untuk melakukan radiasi ya, kemudian mengatasi nyeri juga biasanya. Kemudian hiperkalsemi, biasanya hiperkalsemi sampai pasien itu tidak sadarkan diri ya, atau penurunan kesadaran itu karena hiperkalsemi sering-seringannya. Nah, itu kita harus lakukan hidrasi, pemberian steroid, bifosfonat itu kalau bisa, sehingga bisa menurunkan kalsiumnya dan istilahnya resorpsi tulangnya itu berhenti. Kemudian plasmafaresis ini belum pernah sih saya lakukan kalau untuk hiperviskositas sindrom ya, paling enggak kita biasanya cek aja D-dimernya, biasanya banyak DVT-nya ini pasien-pasien seperti ini. Terapinya pun juga kita harus aware menyebabkan DVT. Nah, spesifik treatment itu pasti ke arah kemoterapi karena ini keganasan hematologi, jadi terapinya ya memang kemoterapi. Cuman sekarang juga dibagi dua ya, kalau di NCCN itu transplant eligible atau non transplant eligible. Jadi kalau transplant eligibility itu ada pilihan obatnya, biasanya kita nggak pakai Melphalan, kalau ineligible itu kita pakai Melphalan. Nah, itu juga ditentukan oleh umur, status performan, komorbiditas. Nah, kalau kita pasiennya tuh fit itu sampai usia 70 tahun masih bisa ditransplant ya. Pokoknya komorbidnya enggak ada ya. Kemudian ada obat, ketersediaan obat di Indonesia itu nanti ada saya terangkan apa aja yang ada. Nah, ini kan ya, jadi kalau treatment itu kita itu apa sih yang harus dipertimbangkan? Satu ya pasti pasien ya, pasien statusnya itu fit atau unfit ya, umur, kemudian fungsi organnya, karena memang pada MM banyak gangguan fungsi organ ya, seperti kardiak, pulmonari, hepatik, GI, renal itu pasti ya, komorbiditas itu juga menjadi penting, frailty, disabilitas, biasanya MM yang patah-patah tulang itu kan sudah disabilitas ya, meningkatkan resiko hiperviskositas juga ya, jadi karena imobilisasi gitu ya. Kemudian kita harus bedakan asimptomatik dan simptomatik. Nah, kalau simptomatik ya pasti sudah MM ya, kayak tadi ya, myeloma defining event-nya itu sudah ada pasti ya, CREB atau SLIM-nya tadi. Nah, itu harus di treatment. Tapi kalau asimptomatik, nah asimptomatik bisa watchful waiting ya, bisa kita tunggu dulu 1-3 bulan dimonitor. Nah, ini kriteria IMWG untuk ASCT ya. ASCT itu autologous stem cell transplant untuk pasien-pasien multiple myeloma. Nah, itu memang kalau transplant eligible itu kita melakukan induksi terapi atau kemoterapi dulu, itu harus dipilih regimen yang nanti tidak terlibat dalam ASCT kan gitu aja. Terus kemudian transplant itu macam-macam, ada induksi, terus nanti step-nya itu ke konsolidasi, terus setelah transplant itu konsolidasi, kemudian maintenance. Nah, kalau ineligible ya kemo aja gitu. Nah, ini kemo aja dengan konvensional terapi atau dengan agen-agen baru banyak dan supportive care-nya. Nah, ini kan yang istilahnya newly diagnosed multiple myeloma itu harus dibagi dua ya, ineligible atau eligible. Kalau ineligible itu harus dilakukan induksi dulu, yang tujuannya nanti akan bisa ke arah transplant. Kemudian kalau kebalik. Kalau ineligible itu langsung ke kemoterapi. Kalau eligible itu harus kita lakukan induksi, terus setelah induksi kita lakukan transplant. Kalau tidak respon setelah induksi, balik lagi relapse refractory myeloma, terus kita nggak akan transplant ya, transplantnya terakhir. Nah, ini kan target-target terapi pada multiple myeloma itu sangat banyak ya, terutama PI ini, proteasome inhibitor ini ya, kemudian anti CD138 tadi sudah ada di Indonesia ya, thalidomide analog IMiD ini ya, itu juga banyak ya, ada thalidomide, ada lenalidomide ya, kemudian proteasome inhibitor ini juga banyak, terus imunoterapi nanti itu banyak ya, tadi yang
ditanyakan itu HIDAC ini, HDAC inhibitor ini tadi, histon deacetilase inhibitor tadi itu ya yang ditanyakan itu juga salah satu terapi baru tapi di Indonesia belum ada. PD-L1 nanti PD-L1 juga bisa. Semua keganasan limfosit itu kan pada dasarnya PD-L1 pasti bisa gitu ya. Nah ini juga mekanisme aksinya ya, proteasome inhibitor itu kan interfere atau berkaitan dengan degradasi protein dalam sel ya, immunomodulator HIDAC itu ada, monoklonal antibody juga bisa, histon deacetilase inhibitor tadi yang ditanyakan tadi apa tadi namanya probinostat ya, terus kemudian kortikosteroid itu juga jadi backbone Mas Ian ya pada multiple myeloma, pasien-pasien yang pansitopeni, biasanya pasien-pasien pansitopeni datang dengan pansitopeni ternyata multiple myeloma, itu sering terjadi. Nah itu kita mau lakukan kemoterapi kan juga nggak bisa ya, karena nggak memenuhi syarat. Jadi biasanya kita berikan regimen yang ada kortikosteroidnya. Dan kemudian konvensional kemoterapi, itu kayak kuno ya, kemoterapi yang kuno itu seperti VAD itu kalau di luar negeri sudah tidak dipakai ya, tapi yang ditanggung BPJS itu VAD itu ya, ada vincristin, doxo sama dexamethasone itu yang ditanggung BPJS. Nah ini yang ada di Indonesia yang mana? Ini yang ada tanda bintang ya, bortezomib, lena, daratumumab. PI-nya yang ada itu bortezomib ya, yang sekarang mau masuk BPJS ini. Kemudian immunomodulatory lenalidomide, talidomide ini ada di Indonesia, tapi tidak masuk BPJS. Daratumumab anti CD138 itu juga ada, tapi tidak ditanggung BPJS. Melphalan agak susah, kita harus impor ya kalau Melphalan. Kalau Cyclobenda ini ada di Indonesia ya, doxorubicin juga ada. Nah ini biasanya kita tuh ngasih kemoterapi kombinasi ya pada pasien MM itu. Jadi memang kadang-kadang nggak hanya doublet ya, triplet regimen ya gitu. Nah itu ya namanya kalau kita pengen ada respon itu pasti ada efek samping juga. Jadi kita harus mempertimbangkan multiple drug atau triplet drug atau doublet drug itu yang mana yang mau kita pakai gitu ya, untuk mempertimbangkan keseimbangan antara respon yang kita inginkan dan efek samping nanti yang akan terjadi. Nah, pada dasarnya kan memang multiple myeloma itu incurable ya, incurable cancer karena diikuti selalu dengan relapse dan remission ya, relapse refractory kalau saya bilang. Jadi memang ada apa istilahnya fasenya aktif myeloma, kemudian remisi dia plateau, terus kemudian relapse lagi gitu ya, diulangi plateau lagi, relapse lagi, seperti itu terus kemudian refractory. Jadi kadang-kadang pasien itu bosen ya berobat. Sampai kapan nih kemonya berobat terus gitu ya. Maksudnya setelah selesai kemo 6 kali kok masih misalnya plateau ya, kita berikan istilahnya waktu untuk istirahat, kumat lagi ya, kemo lagi gitu ya. Itu kan pasien kan pasti aduh kok kemo-kemo terus ini kapan selesainya? Saya ini bisa sembuh nggak? Nah, itu pasti akan ditanyakan gitu ya oleh pasien. Nah, ini sedikit guideline ya dari NCCN 2022, memang preferred regimennya itu kombinasi triplet ya. Bortezomib, lena, dan dexa. Nah ini yang ada di Indonesia semua ada, cuman yang ditanggung BPJS itu bortezomib ini katanya mau masuk ya, tapi masih belum kita dari Sutomo ini masih memikirkan, kalau saya memikirkan karena bortezomib itu kan masuk hari pertama 4, 8, 11. Nah itu nanti ngaturnya gimana itu saya belum bisa mikir kalau untuk BPJS. Kalau pasien umum banyak, maksudnya pasien umum banyak itu kita bisa ngatur gitu ya kan. Bortezomib itu ada yang intravena infus, ada yang subkutan gitu. Jadi kalau yang subkutan kan enak, tinggal suntik pulang kan gitu. Kalau di sini nggak bisa ya. Seperti kalau maksudnya dengan BPJS agak sulit. Kemudian regimen yang dianjurkan lainnya carfilzomib nggak ada di Indonesia ya, daratumumab ada, isasomib nggak ada. Terus untuk maintenance lenalidomide itu ada ya, di Indonesia sudah resmi ada. Kemudian atau talidomid ya, atau dexamethasone saja pada pasien-pasien yang
yang pansitopeni tadi, sorry. Kalau yang untuk non transplant ya tetap sama, Borte, Lena, Dexa. Yang tadi yang bedanya transplant itu ini adalah regimen induksinya. Nanti setelah 4-6 kali di BMA ulang, kalau remisi komplit, sel plasmanya kurang dari 2,5%, kita bisa lakukan ASCT ya, transplant. Nah, ini kalau yang non transplant ya kita gonta-ganti regimen pasti. Pertama ini bortezomib, kemudian nanti ganti daratumumab ya, kalau ya ditanggung asuransi mampu boleh kita pakai ya daratumumab, atau nanti bortezomib kombinasinya ganti Lena, ganti lagi apa. Nah, itu kita nanti puter-puter aja tinggalan. Nah, kemudian maintenance-nya dengan lenalidomid gitu ya. Nah, ini kalau previously treated itu maksudnya ini untuk yang relapse ya, refractory itu sama, hampir sama. Backbone-nya itu PI, yaitu bortezomib, kemudian daratumumab monoclonal antibody, ixazomib ini kan juga PI, carfilzomib juga PI. Nah, nanti ditambahi dengan Lena atau thalidomid atau Dexa kan gitu aja. Kemudian kalau early relapse gitu ya, early relapse bendamustine. Nah, ini salah satu pilihan untuk relapse ini ada di Indonesia. Cerita pengalaman untuk AHSCT pada multiple autologous hematopoietic stem cell transplant multiple myeloma yang pernah kita kerjakan ya di Surabaya. Ini ya memang tim kita, terus ya pertama-tama kita mesti dari bonek ya, kalau orang Surabaya itu kan bono nekat aja ya, tapi dengan ilmu lah gitu, intinya gitu, tapi nekatnya lebih banyak ini. Nah, ini memang standarnya untuk MM itu kan kalau dari guideline setelah dia eligible transplant, setelah induksi kemoterapi 4 kali sampai 6 kali, kemudian lanjutlah dengan transplant gitu ya, pada transplant yang eligible gitu. Kemudian memang improve PFS tapi OS-nya itu tetap gitu. Jadi PFS-nya itu panjang gitu ya. Jadi pasien-pasien kita, kami tadi nanti kita liatin datanya ya. Itu PFS itu bisa, ini sudah tahun ke-7 ya, tahun 2014-15 yang saya transplant itu masih sampai sekarang masih survive. Nah, ini median OS-nya 2-3 tahun bandingkan dengan pada 5 tahun in standard risk myeloma. Melphalan digunakan 200 mg per meter square itu pada conditioning regimen gitu ya. Jadi prosesnya itu paling enggak kalau di kita ada 7 ya stepnya sebenarnya. Awal tuh mobilisasi, setelah di mobilisasi itu apanya ya, stem cell-nya, stem cell hematologiknya itu dimobilisasi ya, kita biasanya pakai cyclophosphamide high dose plus GCSF itu, jadi kita diperbanyak sekali sel-sel stem cell-nya hematologi ini diperbanyak, habis itu diharvest atau dipanen, kita pakai mesin PBS mesin aparesis saja ya dari peripheral blood, kemudian kita simpen, kita cryopreservation itu dikasih makan, ditaruh di bag, disimpan di kulkas atau di mesin pendingin min 80 minimal, terus kita lakukan kemoterapi conditioning pakai melphalan, terus kemudian setelah dia nol, istilahnya dinulkan ya, kalau kita bilang diablasi itu baru kita infuskan lagi ke dirinya sendiri, tadi yang kita simpen tadi stem cell-nya gitu, intinya gitu. Nah, ini tadi prosesnya gitu ya. Nah ini nih, contoh aja ya, pasien kita tuh kemarin yang kita transplant tuh ada 10, yang 5 tidak survive, yang 5 ini masih survive sampai sekarang, nomor 2, 3 ini sudah 88 bulan, 87 bulan, kira-kira berapa tahun? 6 tahun lebih ya, 7 tahun ya, 84 ya, 84 bulan ya, 7 tahun tuh, 7 tahun, progression free survival ya dengan maintenance thalidomid ini ya, 2 orang ini. Nah, nomor 5 ini dia bebas relapse sampai 74 bulan. Sayangnya kemarin Januari 2022 relapse. Nah, ini kita kemo lagi ya dengan bortezomib base lagi. Sekarang masih sudah selesai siklus keberapa ya, lupa saya, ke-6, kemudian masih minta istirahat ya, kita kasih Lena maintenance-nya, nanti kita lihat lagi ya relapse apa enggak. Yang ke-7 ini juga sudah 78 bulan, kira-kira 6 tahun. Kemudian yang terakhir Tuan Nas ini nomor 10 ini
non-relapse juga udah tahun ke-5. Jadi memang ASCT itu bisa memperpanjang progression free survival-nya ya. Nah, ini juga data dari kemarin yang orang 10 ini. Nah, memang length of stay-nya itu panjang ya. Jadi kan istilahnya dikurung atau ditaruh di kamar yang semi steril itu hampir ada rata-rata 30 hari sampai 60 hari, paling lama 60 hari. Kalau 1 year survival-nya bagus ya, di atas 75%, hampir 100% 1 year survival-nya. Kemudian OS-nya yang 50% ya, survive 50%, yang tidak survive 50%. Ini cost-nya, kalau ditanya berapa sih biayanya gitu ya, saya mengerjakan itu sekarang kira-kira ya 500 juta ya biayanya, ya murah sekali dibandingkan kalau di Singapura. Di Singapura 1M, 2M gitu ya. Kalau di sini 500 sampai 600 juta itu sudah murah banget. Nah, ini pasien-pasien yang survive ya. Ada Tuan N, ini Bu Yohana, itu Miss Y gitu ya, ada Tuan H, terus ini juga yang terakhir Tuan Nas, ini sudah survive sampai sekarang. Ini rekan-rekan kita semua, senior kita untuk melakukan transplant ya. Ini di Jawa Pos dulu tahun 2015. Nah, ini ada selain terapi yang definitif ya, juga ada terapi yang suportif. Apa sih ya, ini nyeri-nyeri itu pasti ya, terus ada bone resorption, ada infeksi, ada hematologic disorder, ya kita terapi sesuai dengan kepentingannya. Ya, sebagai summary ya kan memang MM itu kan sebagai plasma cell malignancy yang relapse refractory, bisa didiagnosis dengan RISS, kemudian terapinya eligible, non-eligible transplant ya. Dibagi 2, boleh pakai triplet drug, doublet drug, terserah ya, mau mulai dengan awal selalu mulai dengan bortezomib base gitu ya, mungkin nanti kombinasinya bisa dengan lenalidomid, dexa dan lain-lain ya. Kemudian terapi untuk relapse refractory jangan lupa ada Darzalex begini, kemudian juga transplant. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya Dr. Merlina Savitri. Baik, kita akan menginjak ke sesi tanya-jawab. Kami akan bacakan 3 pertanyaan, dokter ya. Termasuk tadi pertanyaan di sesi 1. Ya, yang dari Faraya Putri, apa kombinasi terbaik yang mengandung panabinostat untuk pasien yang gagal pada Velcade dan Revlimid, dokter? Silakan dijawab, dok. Ya, ini regimen ini saya belum pernah pakai ya, terus terang aja belum pernah pakai karena memang baru ya, kayaknya FDA juga Varidac ini ya, mereknya itu panabinostat itu baru di-approve gitu ya untuk pasien-pasien yang dengan multiple myeloma pasti yang relapse refractory ya. Nah, itu kombinasi bisa tunggal biasanya. Kemudian kalau kombinasi biasanya bisa pakai kombinasi dengan bortezomib atau Velcade tadi dan kombinasi dengan dexa gitu atau tunggal. Nah, tapi saya belum punya pengalaman ya, juga sepertinya belum ada di Indonesia untuk pakai obat ini. Demikian. Ya, baik dokter. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya dari Gita Anggriani Sutrisno. Untuk regimen terapi multiple myeloma dengan adanya dexamethasone berpengaruh besar terhadap pasien yang memiliki riwayat DM yang belum terkontrol. Ya, memang kita harus bekerja sama ya dengan dokter internis gitu ya atau dokter yang khusus endokrinologis gitu ya untuk menerapi pasien yang memang misalnya yang tanpa dexa itu loh enggak bisa, biasanya pasien-pasien MM yang pancytopeni gitu ya. Kita mau ngasih regimen apa ya susah gitu ya. Kita pakai dexa tunggal itu ya harus kerjasama bagaimana mengendalikan gula darahnya. Tapi kalau masih ada pilihan lain tanpa dexa, kita kan bisa aja pakai bortezomib tunggal atau lenalidomid tunggal gitu ya. Itu tanpa dexamethasone ya kita pilih yang tanpa dexa gitu ya. Demikian. Jadi tetap kolaborasi dengan spesialis yang bidang lain ya dokter untuk regulasi gula darah dan lain-lain ya dok. Baik, kemudian ke pertanyaan yang terakhir dari Dr. Marjoni kepada Dr. Ferdi. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama untuk Dr. Ferdi, apakah yang sering kita temui dalam pemeriksaan hapusan darah tepi dan darah lengkap pada pasien multiple myeloma? Kemudian pertanyaan untuk Dr. Merlina,
Mohon informasinya dok mengenai terapi transplantasi pada multiple myeloma, apakah lebih baik prognosisnya secara auto atau allo? Baik. Silakan mungkin kami mulai dari Dr. Ferdi dulu dok. Ya, baik. Terima kasih senior saya ya, Dr. Marjoni ya. Memang kalau dilihat dari darah lengkap atau CBC, tentu kita sering menemukan adanya gambaran anemia. Ya, anemianya biasanya dengan normokromik atau MCHC yang normal, juga MCV atau indeks eritrositnya itu biasanya normal. Nah, kalau nanti kita kita lakukan pemeriksaan hapusan darah tepi, ya syukur-syukur bisa dapat kadang-kadang sel plasma itu kalau sudah ya berat banget ya. Biasanya ketemu juga sel plasma, tapi kebanyakan yang sering efeknya yaitu peningkatan paraprotein sehingga nanti terjadi gambaran rouleau formation. Nah, itu yang sering bisa kita jumpai. Dan jangan lupa, tadi sudah disebutkan juga ISR atau laju endap darahnya biasanya bisa meningkat. Meningkatnya bisa karena anemia, juga karena paraproteinemia tadi ya. Jadi itu gambaran yang kita bisa lihat di darah tepi maupun di darah lengkapnya. Baik. Sudah dijawab pertanyaan pertama oleh Dr. Ferdi. Kita lanjut ke pertanyaan kedua tadi dokter untuk transplantasinya. Apakah prognosisnya lebih bagus secara auto atau allo, dokter? Ya, terima kasih dokter. Pertanyaannya bagus ya. Jadi memang kalau yang kita kerjakan di sini tuh autologus dok. Memang kalau multiple myeloma itu disarankan autologus dulu. Biasanya autologus transplant itu setelah sekali dilakukan transplant, maintenance, kemudian misalnya relapse itu boleh dilakukan autologus yang kedua. Nah, tapi kalau relapse lagi kita harus allogenik. Nah, allogenik itu kalau di Indonesia masih, kalau saya ya di Center Sutomo belum bisa ya dok ya, karena kita harus ada donornya, dari donornya itu harus 100% matching. Nah, itu yang agak sulit ya. Kalau mungkin di luar negeri ada bank bone marrow ya. Di sini kan belum ada. Jadi agak sulit untuk dilakukan. Tapi pasien-pasien kita yang autologus itu memang ya itu tadi memperbaikinya itu adalah PFS-nya, adalah progression free survival-nya yang panjang. Kayak tadi pasien-pasien sudah tahun ke-7, ke-7 ya. Rata-rata tahun ke-7 itu masih baik gitu, tapi dengan maintenance. Tapi kita nggak tahu pada suatu saat nanti relapse gitu. Jadi OS-nya itu saya rasa kalau dengan obat-obatan baru dibandingkan obatan baru hampir sama OS-nya, tapi PFS-nya itu lebih panjang gitu. Dan kemudian lebih baik mana sama antara auto dan allogenik. Ya memang kalau secara prinsip auto itu kan dari dirinya sendiri ya dok ya, pasti juga masih ada sel plasma yang sisa itu kita enggak tahu gitu ya. Tapi kalau allogenik itu kan donornya pasti dari orang lain. Nah itu mungkin lebih baiknya itu karena donor itu dari orang yang tidak sakit MM kan gitu. Terima kasih dok. Udah titis nggak dengar? Sudah dengar suara saya, nah, dokter? Sudah. Terima kasih dokter untuk sesi hari ini yang sangat lengkap, sangat menyenangkan, materinya menarik. Kepada Dr. Ferdi dan Dr. Santi, saya ucapkan terima kasih banyak dok atas waktunya. Matur nuwun, Dr. Prasetyo. Ya, sukses selalu dokter. Ya, Dr. Ferdi, matur nuwun. Terima kasih Dr. Safitri. Iya. Baik, sekian untuk acara webinar Professional Update Multiple Myeloma Diagnosis and Treatment pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas penyelenggara dan juga peserta serta pembicara yang sudah hadir pada siang hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kurang. Kita sampaikan, kita sudahi pertemuan kita pada siang hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.